sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut dianggap dibacakan. Langsung ke fakta. Fakta tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan. Ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya, yakni memutuskan kehendak, dilakukan dalam keadaan tenang, dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya, berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan. Berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya di bawah sumpah di hadapan persidangan terlampir dalam berkas perkara, yang intinya bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dan perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua, perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu, tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk berinteraksi, melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktu adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelakunya biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional, menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa fakta hukum dikemukakan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf tersebut di atas didukung dengan bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sula Abo, sebagaimana terlampir dalam tuntutan. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Susanto Haris dan saksi Sula Abo menegaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 di tempat kejadian perkara TKP Rumah Dinas Jalan Duren 3 nomor 4 ditemukan senjata api Glock 17 nomor MPY 8501 milik Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan sisa peluru 12 butir. Terdapat ada magazen dan terdapat senjata api HS milik Nurpiasa Yosua Huta Barat dengan sisa 9 butir yang terdapat dalam magazen diserahkan kepada Sula Abo. Kemudian saksi Sula Abo melakukan pemotretan secara umum terhadap barang bukti yang kemudian dan ada kemudian mencatat 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 serpihan, dan terdapat 11 tembakan baik yang terdapat di dinding, bupet, pintu kamar maupun di bawah jenazah. Bahwa keterangan saksi Susanto Haris dan saksi Sulap Abo bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf yang membentuk fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan. Bahwa lebih lanjut fakta hukum yang terungkap di persidangan dari ahli keterangan ahli balistik Arif Sumirat, ahli forensik, dianggap dibacakan terlampir dalam berkas perkara. Ahli forensik para Primadani bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli balistik Arif Sumirat dan ahli forensik para Primadani, keduanya mengemukakan pendapat berdasarkan keahliannya yang bersumber dari hasil pemeriksaannya. Ahli balistik Arif Sumirat melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di Duren 3 nomor 4, mengemukakan pendapatnya bahwa di tempat kejadian perkara ditemukan 5 bekas tembakan di tangga dan juga menemukan 3 perkenaan tembakan di depan gudang tepatnya, 2 perkenaan tembakan di lantai samping tangga dan 2 perkenaan tembakan di plafon. Dan dalam menentukan sudut, ahli menggunakan
busu balistik untuk digunakan menentukan praksigali arah tembakan, dan juga dengan cara menarik benang dan memberikan besi yang lurus untuk menentukan busur balistik agar terbentuk sudut tembakan dan perkenaan proyektil mengenai objek, sehingga arah penembakan berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah, dan terdapat 3 sudut perkenaan tembakan yang diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir, dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah karena sudutnya agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil, sebagaimana perkenaan 2 titik pada lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai lapisan parkit terbentuk sudut. Bahwa ahli forensik para prima menjelaskan bahwa korban Nopriansa Yosua Huta Barat mati karena tertembak dan terdapat luka tembak pada dada, bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang membantu perbuatan tersebut merupakan semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor R-082-SK dianggap dibacakan. Barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan dan mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, dan ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merampas nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/Yur/Pit/2018 yang bersumber pada beberapa putusan antara lain putusan nomor 908K/Pit/2006 yang membuat kaidah hukum, yakni unsur dengan menghilangkan, merampas nyawa orang lain terpenuhi apabila menyerang korban dengan alat seperti senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti di bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang sudah dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Di Atas Hukum Pidana mengutip pendapat Hansekel Suringa, Hongrap Belanda, mengemukakan 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama. Di antara kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Pantoliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal itu turut serta melakukan perbuatan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang terutama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan kesatuan-kesatuan perbuatan. Bahwa berdasarkan pendapat ahli, hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, didukung dengan alat bukti, surat serta petunjuk sebagai berikut. Keterangan saksi Ricky Rijal, keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan terdakwa Perdi Sambo, bahwa
keterangan saksi Ricky Richard Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuatmaruf terdakwa Perdisambo yang terungkap di hadapan persidangan dan merupakan fakta hukum, yaitu pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 15 WIB terdakwa Perdisambo menunggu kedatangan saudara Putri Candrawati di rumah Saguling. Dianggap dibacakan. Apa? 6. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Anah Romer, ajudan bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan ketiga dia memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal